Pemirsa, Ruben Onsu rupanya benar-benar serius mengawal kasus pembulian serta pengancaman terhadap anak-anaknya, Thalia Putri Onsu dan Bertrand Peto. Dan usaha Ruben untuk menemukan sang pelaku akhirnya berbuah. Belum lama ini, Ruben bertemu langsung dengan para pembuli anak-anaknya yang diketahui berasal dari Lampung. Amarah Ruben mereda, berubah menjadi keharuan dan tangis karena pada saat bertemu dengan para pelaku, mereka ternyata masih terlalu muda. Bahkan para pelaku terbilang masih di bawah umur. Lalu benarkah Ruben akan memaafkan mereka? Ya standar lah, biasa. Mohon maaf ini. Cuma kan kasihan orang tuanya yang bikin ulah anaknya, yang minta maaf dia orang tuanya gitu. Iya, ada orang tuanya, ampun orang tuanya. Cuma kan ya anak umur 11 tahun, tapi saya lagi konsultasi juga, katanya memang ada sanksi sebenarnya untuk anak-anak di bawah usia juga ada gitu. Nggak tahu, masih cari pencerahannya sih seperti apa gitu. Karena mengerikan usia belasan tahun dia bisa melakukan kayak begini, tapi kalau usia yang lebih banyak, lo ngebayang nggak apa yang mereka akan lakukan gitu. Karakter akan mungkin. Gue melihat ya ini, ketika ada sosial media dan teknologi canggih yang masuk ke negara kita, mereka tidak siap menggunakannya dengan baik. Lebih baik lu gunain buat lu berdagang, berjualan, mungkin komunikasi dengan teman SMP, SMA yang nggak pernah ketemu, lu akhirnya jadi komunikasi lagi, kan sebenarnya kayak gitu. Menambah follower, dengan follower lu banyak jadi produk endorse yang masuk, ini yang masuk, kan sebenarnya kan simple gitu. Makanya gue sangat protek tentang keluarga gue hal itu. Jadi sudah berani menyebutkan nama, sudah berani ini, ya udah gitu aja. Ya, para pelaku yang masih di bawah umur ini sengaja datang ditemani oleh orang tua dan paman mereka untuk menemui Ruben dan meminta maaf atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Ya maafin lah, orang Tuhan aja maha pemaaf. Masa kita kagak maafin, emang kita siapa? Ya hukum tetap berjalan. Kapan rencana mau ngelaporin kok? Nanti dikabarin pasti. Kan sekarang gue lagi ada beberapa kegiatan yang nggak bisa ditinggalin. Kan nggak bisa lo mendadak besok lapor lah, kan ada jadwal yang udah keisi dari lama gitu. Jadi adanya ada proses. Berarti gitu. ini benar-benar bakal ditindak lanjut ya kok ya? Iya, nggak usah kebanyakan ngomong deh, ntar tunggu aja deh. Sebagai seorang ayah, hati Ruben begitu pedih dan terluka saat kedua anaknya mendapat bullying hingga ancaman pembunuhan. Tak ayal pada saat bertemu para pelaku, Ruben sempat tersulut emosi. Hanya saja ketika melihat para pelaku dugaan pembulian yang masih belia, sebagai manusia, Ruben berusaha untuk memaafkan perbuatan mereka. Namun demikian, Ruben berencana akan melakukan upaya hukum demi efek jera pada para pelaku agar kasus ini tidak lagi berulang. Ya itulah manusia, kalau keburukan orang lain, kejelekan dan yang lainnya itu gampang banget. Tapi sesuatu yang baik dari kita jarang ada orang yang mau nanya gitu. Jadi kalau dia bilang ini gini ya itu biasanya gitu. Ya paling mereka kan larinya ibaratnya di komen-komen beraninya. Tapi sebenarnya mereka yang komen itu mereka yang sebenarnya buat saya ya, kalau orang bilang peduli ya, peduli itu kan ada kapasitasnya ya. Tapi kalau lu sudah menghina anak kecil, kalau gue mah hinaannya udah agama gue, suku gue, semuanya kalau gue mah udah kenyang. Tapi kalau ini kan sebuah ancaman yang terjadi, jadi ya udah. Ntar kita lihat aja, seberani apa dia nyalinya. Sarwenda baru ketemu sama psikolog setelah ada kejadian kemarin. Jadi dampak-dampaknya nanti akan apa, kita kan harus siap ketika dia tahu nanti. Dan apa yang harus kita lakukan saat ini selama dia tidak tahu gitu. Iya, gue gak ngerti. Gue mau ngelihat, makanya seberani apa sih dia kan. Dia udah berani nyebutin nama kan. Dia udah berani nyebutin nama, ya udah, berarti lu sudah berani mempertanggungjawabkan gitu aja. Kan dalam proses nanti kan ada proses polisi, ada proses penyidikan, proses ini kan semua ada prosesnya gitu. Jadi dan saksinya juga bukan saya doang, tapi disaksikan oleh banyak netizen yang melihat
dan memfollow account itu kan. Jadi ya semuanya jadi saksi, dan yang mengupload pun juga tetap akan, ya biasanya kan pasti ada urutannya. Kenapa dia mengupload, dari mana urutannya, kan pasti direntetan gitu. Nah, makanya ada penyidikan dan yang lainnya gitu. Ya, ada gelar perkara, ada itu. Ya, sejak kejadian pembulian dan ancaman terhadap Bertrand Putra Onsu, rupanya sang adik Tania yang masih berusia 1 tahun memiliki ikatan batin yang kuat terhadap sang kakak. Menurut Ruben, Tania kerap terbangun dan selalu mencari sang kakak. Enggak, ya tidurnya adik-adiknya jadi nggak tenang aja. Tidurnya gelisah. Ya padahal dia nggak tahu apa-apa. Cuman ya itu batin kakak beradik kali ya. Jadi buat saya kuat banget gitu.